Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini membuka hijab yang menghalangi kami darimu, menjadi jalan cahaya bagi hati yang gelap gulita, menjadi pelembut hati yang keras membatu, menjadi jalan kesembuhan hati yang berpenyakit. Ya Allah, hanya Engkaulah pembulak balik setiap hati. Amin ya rabbal alamin. Asma Allah yang kita kaji dalam kesempatan ini Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Qaf wawu ya artinya keras, kuat atau lawan dari lemah. Kekuatan ini annal quwwata lillahi jami'an. Al-Baqarah ayat 165 ya. Bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Selain Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini penting. Keyakinan bahwa semua kekuatan milik Allah akan menghasilkan ketauhidan, karena ketika yakin bahwa kekuatan ini milik Allah, kita akan lepas dari berharap dan juga tidak takut selain hanya kepada Allah. Sepanjang di hati kita masih ada roja, harapan dari selain Allah, sepanjang itu kita tidak akan tenang. Dan sepanjang kita masih takut oleh selain Allah, besarnya ketakutan kita kepada selain Allah, itu besarnya ketidaktenangan. La haula wala quwwata illa billah. Ini akan menghasilkan hati yang tidak bersandar kepada siapapun, karena setiap yang kita harapkan sebetulnya lemah, dan yang kita takuti juga sebetulnya lemah. Mereka hanya bisa membawa mudarat kepada kita kalau Allah mengizinkan. Nah, saudaraku sekalian, Al-Quran sendiri menulis tentang Al-Qawi ini 11 kali dalam Al-Quran. Al-Qawi ini disebut, 9 diantaranya menyifati Allah, sedang yang lainnya menyifati Nabi Musa dan jin Ifrit. Al-Qawi ini, kekuatan ini hanya akan berkah kalau digandengkan dengan amanah. Siapapun yang diberi kekuatan oleh Allah terus dia punya sifat amanah, maka manfaat. Tapi punya kekuatan dan kehilangan sifat terpercayanya, dia jadi zalim. Kalau berbicara tentang kuat, ada yang dicintai oleh Allah, al-mu'minul qawiyyu khairan wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah
dibanding mukmin yang lemah. Walaupun dalam keduanya ada kebaikan, demikian sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada dua mukmin, mana yang lebih kuat itu yang terbaik. Kuat apa? Macam-macam. Kuat ingatannya. Yang rada lemot, maaf jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung berarti saudara. Yang rada-rada telat mikir dibanding yang kuat pikirannya, terbukti para ahli hadis itu orang-orang yang kuat. Para penghafal Quran itu juga kuat daya ingatnya. Jadi itu lebih tinggi itu derajatnya di sisi Allah. Nanti kita akan bahas dari mana datangnya kekuatan ini. Orang yang kuat fisiknya terbukti Rasulullah kuat sallallahu alaihi wasallam. Bertarung berkelahi Rasul itu kuat. Bayangkan usia 53 tahun hijrah dan pertempuran mulai 54 sampai usia 63 tahun, badannya atletis, kuat. Malam sholat tahajud sampai bengkak kakinya, siang saum, berperang dengan pedang yang besar, baju besi 2 lapis, kuat. Jadi kuat fisik juga bisa mendatangkan banyak. Bagi saudara yang sedang sakit dan lemah, tidak usah kecil hati, masih banyak kekuatan lain ya. Yang nanti kalau sigma kekuatan ini hadir, maka derajatnya jadi tinggi. Contoh, kuat ingatannya, kuat fisiknya, kuat finansialnya ya. Seperti tadi sekali wakaf 13 juta, itu ada yang 5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 1000. Sudah tidak usah tersinggung ya, nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau kita makin kuat finansial kita, seperti siapa sahabat Rasul Utsman bin Affan, sekali sedekah 1000 unta dengan apa yang diangkutnya, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf nggak ada ragunya. Tapi kan orang yang kaya masuk surganya kalah cepat oleh yang miskin. Memang dari segi kecepatan yang kaya bekal lama hitungannya, karena detail, sejumlah sendal dihitung, handphone. Kalau ibu-ibu yang kaya tasnya, seragam dihitung. Tapi kalau semuanya diambil dengan cara yang benar dan uangnya juga hartanya dinafkahkan cara yang benar, mungkin masuknya telat, tapi sesudah di surga bisa lebih tinggi itu dari yang fakir. Kalau yang miskin dihisapnya ya cepatlah, sendal cuman sebelah, kaos 2, cepatlah. Handphone juga yang gepeng, yang lalu cepat. Nah, model-model yang handphonenya banyak kan rada lama. Tapi di akhirat yang kaya bisa tinggi karena sedekahnya, amal jariahnya ngalir terus sampai kiamat. Masya Allah. Nah saudaraku sekalian, tapi top dari semua itu adalah kuat iman, kuat keyakinan. Kalau orang yang kuat keyakinan, jatuhnya ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hakul yakin Allah nolong, ini kuat nih kayak ditolong. Hakul yakin Allah memberi, diberi. Hakul yakin Allah akan menghentikan hujan, berhenti hujan. Hakul yakin ombak akan reda, Allah redakan. Pada kekasih Allah itu kekuatan terbesarnya pada keyakinan. Masya Allah. Nah hadirin sekalian, jangan sampai nggak ada kuat ya. Otot nggak kuat, finansial lemah, apalagi ingatan lemot. Nah ini harus banyak tobat kalau begini hadirin. Pertanyaannya bagaimana supaya bisa kuat secara syariat ya. Kuat itu datangnya dari disiplin. Air lembut menetes, disiplin. Celak, batu yang kuat
bolong. Benar? Jadi Allah menciptakan disiplin itu, atau bahasa agamanya istiqomah, itu sumber kekuatan. Makanya khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu adalah yang dawam, walaupun sedikit. Sedikit tapi konsisten seperti air terus menetes. Saya mohon maaf belum punya perumpamaan yang lebih baik dari ini ya, tapi jangan bosan untuk mengulangnya. Saudara yang merasa lemah ingatan, jangan hafalkan omongan ini ya. Saudara tidak boleh ingat. Ini perintahnya berbalik dengan umumnya. Harusnya harus ingat, ini dilarang ingat. Awas loh kalau ingat. Harusnya kan lupa ya. Nih, Al-Quran, lampu, tembok, Al-Quran, kopiah, kacamata, Al-Quran, kerudung, sendal, kipas angin, Al-Quran, kumis, janggot, tas, Al-Quran, buku, handphone, mikrofon, Al-Quran, kopiah, speaker, atap. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Tuh, udah dilarang ingat saja ingat terus. Sebabnya sederhana, karena secara konsisten kata Al-Quran itu keluar, ya kan? Al-Quran, sendal, Al-Quran, lama-lama Al-Quran, Al-Quran. Dan ini benar-benar takdir ini adalah sunnatullah. Saudara ingin jago push up, sekaligus aja push up ya. 25 kali dijamin merengkel besok hadirin. Tahu kan merengkel? Saya ingat tuh ketika di depan itu ada tempat pull up, nggak pakai pemanasan, gajleng, pamer, angkat, besoknya karena ototnya merengkel. Sunnatullahnya harus istiqomah 2, 3 sampai akhirnya tubuh menjadi kuat. Nah, jadi datangnya pertolongan Allah, seseorang diberi kekuatan itu kalau orang punya istiqomah. Jelas hadirin? Jadi kata kunci seseorang bisa berkedudukan di sisi Allah itu rahasianya apa? Istiqomah. Jadi bukan hebatnya amal, tapi hebatnya istiqomah. Sekarang gelepek tahajud jam 2, setengah 2 sudah sholat 11 rakaat, tapi ya cuma sehari-harinya itu saja. Siang kelepek tidur, besoknya kelepek kapuk. Saum jarang, saum jubreng, saum Daud ya nggak babi bu, saum Daud tiba-tiba pengen baca Quran dipaksakan seharian, nggak bisa. Kalau orang tidak bertahap itu seperti ngangkat barbel, tiba-tiba ngangkat yang besar, rasakan sendiri. Dan dalam Islam itu Allah tuh kan maha tahu siapa kita, sehingga penahapannya tuh benar-benar terstruktur. Nah, secara syariat itu bahwa semua kekuatan lahir dari istiqomah. Mau kuat fisik, mau kuat ingatan, mau kuat ibadah, termasuk kuat iman. Tapi bab yang kita bahas kita kali ini adalah kekuatan secara hakikat. Sering kita menyebut la haula wala quwata illa billah kalau kepepet. Ada anjing, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau kejepit ya, seperti sedang mau nyium hajar aswad, kejepit. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak apa-apa ini ya. Tapi Allah juga tahu si eta mah perlunya aja. Yang asli la haula wala quwata illa billah itu adalah perbendaraan sorga. Ini muttafaq alaih nih. Ada hadisnya Ustaz? Bisa dibacakan? Sudah ketemu belum? Ya tolong dibacakan Ustaz Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah ibn Qais, faqul la haula wala quwwata illa billah, fa inna hadhil kalimat kanzun min kunuzil jannah." Wahai Abdullah ibn Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, karena kalimat ini adalah harta karun dari harta karun surga. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis lainnya sebagai pintu surga juga, ya, ini harta karun di antara harta karun surga. Jadi orang-orang yang punya keyakinan la haula wala quwwata illa billah, keyakinan, ya, dia sudah menikmati tuh surga dunia ini, ketenangan karunia Allah. Jangan anggap surga dunia banyak uang, ya, itu bisa siksaan tuh banyak uang tuh. Jangan anggap karunia Allah surga dunia tuh dihormat-hormat orang, kalau belum kuat termakan tuh kita oleh penghormatan orang. Tapi la haula wala quwata illa billah adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi udah copot dari hati tuh rasa takut dan sedih terhadap dunia berikut isinya. Baik, la haula wala quwata illa billah, annal quwata lillahi jami'an. Jadi tiada daya, tiada upaya. Ini bukan hanya masalah ngangkat barbel, lolos dari kesulitan, tapi kita harus mulai detil, ya, bahwa jantung ini berdetak hanya dengan kekuatan dari Allah. Darah mengalir dengan kekuatan dari Allah. Siapa yang ngalir-ngalir darah ini? Kita tidak tahu. Coba kalau kita ngedetak-detak jantung, kapan kerjanya kita? Gimana kalau lagi tidur nggak ada yang ngedetakin? Minta tolong sama Ustadz Roni. Kalau Ustadz tidur repot. Ini Allah yang ngurus nih. Tiap saat Allah terlibat di dalam pengurusan tubuh kita. Makanya kalau saudara sesak nafas, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, tetap dikasih sisa yang masuk, ya kan? Alhamdulillah, tetap ke Allah, karena Allah yang membuka, menutup. Jantung ini milik Allah, paru-paru milik Allah. Jangan merasa ada kekuatan lain selain dari Allah. Sehingga kalau kita mau berbuat sesuatu, kita pun harus tahu bahwa kekuatan diri kita tuh datangnya dari Allah. Baik kekuatan berpikir seperti yang menghafalin Quran. Janganlah, tenanglah, itu mah saya mah enteng, saya target 2 juz gampang. Itu udah ujub tuh. Enggak boleh, walaupun kita punya pengalaman, walaupun kita punya kemampuan, jangan sampai kita ujub. Karena kalau Allah mau menghilangkan ingatan kita, gampang. Cukup dikasih terpeleset saja kulit pisang di atas ini, terus jatuh bagian kepala tuk 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 tuk, tuk sampai bawah. Lumayan kan? Gampang bagi Allah untuk menghilangkan ingatan kita. Saya mohon maaf, ada seseorang komandan, semoga Allah menyayangi beliau, menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya dengan sakit ini. Beliau terserang virus yang tidak bisa disembuhkan sehingga tangannya tidak bisa ngangkat, bahkan lehernya pun tidak bisa. Begini saja. Latihan bertahun-tahun tidak kuasa untuk mengalahkan virus. Dan itu mudah. Kemarin kita dengar cerita sahabat-sahabat kita yang tunanetra baru, Masya Allah, tidak ada yang nyangka bakal tunanetra. Ada yang bawa kayu, maaf, pintu kayu, rupanya tertekan syariatnya ininya. Pintu disimpan, buram silang. Ada yang sedang membetulkan kabel, kabelnya nyepret, pret kena mata, hilang penglihatan. Mudah, sekejap. Gak ada jaminan kita bisa melihat besok, benar? Benar? Tidak ada jaminan kita bisa mendengar. Saya juga tidak ada jaminan bisa duduk di sini lagi. Semua kekuatan milik Allah. Maka kita bergantung tuh penuh
Setiap saat kita perlu Allah, setiap saat, karena Dia pemilik diri kita. Enggak ada ujub. Mungkin kita latihan bela diri kuat, tapi apa sulitnya bagi Allah dibuat kita mules, ya kan? Kababayan, wah repot. Tunggu dulu nih, ketika pertandingan tunggu dulu, wasit ya beda urusan. Nggak enak duel pakai pampers, ya kan? Wah, masya Allah, mudah sekali bagi Allah, sangat mudah, termasuk menghilangkan ingatan kita. Saya mohon maaf kalau cerita ini ya, tapi saya yakin takdir ini pun membuat kita tercengang. Salah seorang sahabat kami di sini main futsal. Siapa yang kemarin main futsal? Main futsal biasa, jatuh, dek, hilang memori jangka pendeknya itu. Padahal beliau salah seorang pemimpin di sini. Coba itu, ditanya, tadi nanya apa? Loh kan barusan ditanya. Loh barusan nanya apa? Hilang memori. Waduh, sekolah tahun-tahun, hanya dengan satu terpeleset hilang itu memori. Siapa yang jamin besok kita masih ingat? Hah? Apa artinya? Artinya kita berlindung ke Allah tuh jangan waktu kepepet saja. Setiap saat kita sadar di tubuh ini dalam genggaman Allah. Makanya kalau saudara mau pakai maksiat, siap-siap diambil yang noong cepret. Nah, poek internet ada. Ayo, pulang dari sini jadi tara regang begini. Mudah hadirin. Ini mata milik Allah. Kita pakai maksiat kepada Dia, apa enggak susah gitu bagi Allah ngambilnya? Tapi selama ini saya maksiat kok nggak diambil-ambil? Belum. Kenapa jadi horor begini saudara? Tara regang seperti yang tukang maksiat ini. Kalau Allah mau ngambil, ngambillah seketika ya. Dan tidak bisa dicegah siapapun kalau Allah mau berbuat sesuatu. Enggak bisa. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menghendaki kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghalangi, menghilangkannya, illahu, selain Allah sendiri. Jadi maaf, jangan suka ujub. Ya, selama saya kuliah, udah ngangkat. Udah selama kuliah tuh ya nyontek, ya nggak jelas. Sholat berantakan, masya Allah. Dah lah, nggak usah petantang-petenteng. Dan sebetulnya Allah tuh memperlihatkan banyak yang lebih kuat dari kita. Saudara latihan binaraga, hok dengan badak, kuatan mana saudara? Panco sama beruang sanaan, jauh kalah. Pelari cepat internasional, stok dengan burung unta, kalah tuh. Dengan kijang, loncat tinggi, kalah oleh apa tuh, gazelle. Ini penerjun yang utama. Jangan banyak gaya, hanya bisa turun tuh. Burung turun naik, ya kan, sebetulnya masya Allah ya. Mungkin burung itu ngobrol ya, ada mungkin ya. Dek lihat tuh manusia pebagaya loncat dari pesawat sekali cuman turun ya. Ini gaya dipotret sama saya hadirin mas. Tempel gambar burung ya, pada kata burung mah kita mah naik turun cuman turun aja. Dibungkus bunton naik lagi acelangnya cuman segitu-gitunya. Coba itu ya, nyelam. Coba kan kalau ikan melihat penyelam tuh sebetulnya terkekek-kekek dasar mana? Karena siapa? Pebagaya. Nyelam segitu juga rumit. Badan dibungkus karet, sepatu pakai yang nyerek ke beng-beng sini ini. Sini ngebuntel apa oksigen kerebak cuman segitu-gitunya tapi gaya
disebut lagi penyelam. Ikan mah kelebet beres. Makanya aduh, nggak ada jalan tuh bagi kita tuh untuk sombong. Benar tidak? Harusnya kalau lihat ikan udah tahu kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi jangan banyak gaya, saudara. Jadi anak kecil, manusia tuh primata terlemah. Monyet itu lahir sempoyongan sebentar, udah mulai dia jalan tuh ya. Kita 11 bulan ngegoletek begitu. Coba lihat kuda baru lahir, darik deg, langsung makan rumput segala mandiri ya nggak? Segala ya mulailah gitu, walaupun nyusu tapi dia bisa berdikari. Kita mah 11 bulan, aduh jelek pisannya nggak? Benar. Jadi jangan legeg lah kalau dalam bahasa Sunda mah. La haula wala quwata illa. Jadi ketika kita menyebut la haula, udahlah kita mah nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jelas? Mau pinter juga otak ini milik Allah. Mau badan kuat ini otot milik Allah. Mau punya uang, uangnya juga titipan Allah. Dan makin merunduk itu makin enak hidup tuh. Tapi makin merasa ini punya saya, harta saya, ilmu saya, jeripaya saya, kekuatan saya, makin gak enak karena kita makin nuntut orang lain mengakui kekuatan kita. Dan itu sombong jadinya. 2, kita juga harus mulai melihat yang lain itu ada dalam kekuatan Allah. Jadi sekarang kalau kita dengan nyamuk, jangan rumah nyamuk untuk ngan hiji tak pun babaturan anak klise hadirin. Oh ini nyamuk digerakkan oleh Allah nih. Bagaimana nyamuk bisa berkuat segitu? Itu kan capek benar. Kayak kolibri itu kan dalam 1 detik tuh kepakannya bisa. Kalau kita gitu udah coplok hadirin. Ya Allah, harus ke Allah ini, masya Allah. Capung stabil ya, burung apa papatong tuh, aduh maksud ya Allah. Belum lagi lalat, ya Allah elehku lalat ya. Ini harusnya jadi ingat ke Allah gini-ginian tuh, bukan dendam. Ingat apa ya, jangan nyebut baik kok, promosi ya. Anti serangga, dendam itu anti serangga, jangan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kau ciptakan setiap makhluk tidak bisa bergerak kecuali dengan kekuatan darimu. Ular, cacing, bakteri, sama itu milik Allah dan bertasbih semua ke Allah ya. Jadi jangan takut oleh mereka, walaupun oleh Allah didesain supaya rada takutlah kita ya. Tapi nggak boleh lama ingat ke makhluknya, harus cepat ingat ke pemiliknya. Siapa? Allah. Itulah sebabnya tidak usah heran yang minggu kemarin diceritakan dari Imam Ali itu. Siapa tuh? Ya. Yang tentang singa 2 itu. Ternyata nggak menggigit singa tuh kerjanya tasbih hadirin, bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih memang didesain oleh Allah, gondrong. Tapi bagi orang yang kenal ke Allah dan yakin ke Allah dan yakin ini singa tuh bertasbih kepada Allah, para wali yakin, para kekasih Allah tuh nggak takut sama singa. Pernah dengar kisah saya Abdul Qadir Jailani? Mudah-mudahan nggak kejadian di sini ya. Sedang cerita kebesaran Allah, ada ular jatuh, wah lari semua. Tinggal beliau yang tidak lari. Mudah-mudahan nggak ada di sini hadirin. Kan ditanya, Syekh, kenapa engkau tidak takut? Bagaimana saya takut oleh ular sedang saya sedang menceritakan kebesaran Allah? Lihat ular takut kan tidak nyambung. Dah ularnya yang oleh Allah ditakdirkan takut. Ya mudah-mudahan nggak kejadian. Saya kan nggak enak kalau saya lari duluan. Tapi pernah ada kejadian ini di salah satu taman, sedang
dengan anak, tiba-tiba ada anjing lepas tuh, besar anjing. Ya Allah, semua doa adik, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Makin dekat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Engkau pemilik dia. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tetap melotot ke anjingnya. Hasilnya di sini makin tegang. Aduh, gimana cari apa balok atau apa? Asal, aduh kalau gelut saya harus lindungi. Wah, mikir. Ini lebih banyak mikir daripada zikir nih. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Kul a'udzu, waduh, baciwa hadirin. Karena mata lebih fokus kepada anjingnya, besarnya, ototnya, neken ke sini. Tapi ketika kita benar-benar ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma, Engkau yang menggerakkan, Engkau yang menguasai ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Tiba-tiba itu datang yang punyanya naik sepeda. Woi, dipanggil itu anjingnya. Oh, gini caranya. Jadi tidak usah gelut dengan anjing. Didatangkan pemiliknya, siapa yang ngegerakkan? Oh, naik sepeda jadi lebih cepat. Coba kalau jalan kan agak tegang juga hadirin. Naik sepeda lalu dibawa, tenang aja. Ya tenang ini juga hadirin. Tapi ini pasti nih takdir Allah untuk ngetes kita ya. Coba kalau didatangkan anjing kunyinyin kecil gitu kan kurang kuat zikirnya hadirin. Tapi kalau anjingnya berotot, Masya Allah. Nah, hal-hal seperti ini nggak boleh luput nih untuk ngecek, ngetes keyakinan ke Allah. Benar? Dan tidak ada kejadian sia-sia. Tetangga demam berdarah, ini kan suka panik. Wah, jam 10 pagi harus bergetar terus, karena kalau bergetar nyamuk nggak akan anteng. Bukan begitu. Baca wirid yang bagus, sedekah yang prima, ya kan? Dan kita nggak bisa menghindar. Mungkin bisa dengan 3M, menutup, mengubur, apalah itu ya, menguras. Tapi dah 3M demam berdarah. Nah, yang harus lebih kuat selain syariat adalah Allah yang menggerakkan nyamuk. Tidak mungkin nyamuk menggigit tubuh ini kecuali dengan izin Allah. Daripada kita sibuk memikirkan nyamuknya, walaupun boleh secara syariat kita menghindari, ikhtiar, tapi harus yakin ke Allah. Jangan sampai berhenti ke 3M itu. Jelas hadirin? Ini akan jauh lebih kuat zikir kita. Naik angkot, hanya Allah yang tahu copet di angkot itu, benar? Allah tahu setiap pikiran, Allah tahu niat setiap hambanya. Walaupun dia mengendap-endap naik angkot, Allah tahu, pasti tahu, karena dia juga bisa mengendap-endap dengan izin Allah. Emangnya maling itu nafasnya nggak ditolong Allah? Atau kenapa Allah teh makin nolong maling? Udah aja jangan dikasih nafas, atau mati hadirin. Justru adanya maling itu salah satu diantaranya adalah untuk memberitahu tingkat kepelitan saudara. Maling digerakkan, ketemu dengan saudara, hilang dompet. Ya kalau nggak ada maling rada susah kan. Yang maling dapat dosanya, yang hilang dompet ya sesuai dengan amal-amalnya. Kalau dia tobat, dia evaluasi diri, dia mencegah dengan memperbanyak sedekah, jadi kebaikan gara-gara maling. Benar? Apa saudara pikir yang terbunuh itu merupakan kerugian? Tidak. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, itu para kekasih Allah, terbunuh juga. Utsman bin Affan kurang gimana dekatnya dengan Allah, tapi dah nggak rugi terbunuh. Yang dibunuh, yang membunuh sama-sama mati suatu saatnya, ya kan? Bedanya yang terbunuh di jalan Allah syuhada, masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak ada masalah sih perkara terbunuh itu. Yang jadi masalah husnul khotimah atau tidak. Dan nggak terbunuh juga mati sendiri, ya benar? Macam-macam kalau Allah mau. Jadi yakinlah, la haula wala quwata illa billah. Ini makhluk. Termasuk sekarang di kantor,
atasan. Itu juga kita harus tahu mereka tuh bikinan Allah, termasuk Lady Gagal ya. Kalau saudara digagal, itu juga makhluk ciptaan Allah. Lady Gaga nggak bisa bikin dirinya sendiri. Emaknya Lady Gaga, Mami Gaga itu juga tidak bisa. Apa nyebut emaknya? Tidak tahu. Itu memang bagian ujian buat kita. Dia bagian berseronok kayak gitu. Tinggal kita mau nonton atau tidak. Kita ngajak orang ingat Allah atau kita membiarkan saja. Itu episode memang begitu jadi ladang amal ya. Jadi jangan terlalu heboh. Termasuk sepak bola. Kalau saudara nonton sepak bola ya jangan hanya bola gelandang, jangan lihat bagaimana orang lari itu ya. Saya mohon maaf kalau saya lihat sepak bola itu ya Allah, ini otak dibuat pintar gitu. Ya pala linter kia. Kaki lari. Itu kan selama dia lari itu luar biasa. Otak mikir, tangannya sugan kacau, tangannya enggak. Terkoordinasi ya Allah, di sliding, jungkol, ngejerit. Ya Allah, ramai gini dunia ya. Lihat ototnya satu kepelitok digotong ya. Ya Allah, gelek-gelek haus ya. Oh ya Allah, manusia tuh begini. Keringat. Saya pikir tiap pori-porinya oleh Allah dibuat keluar air keringatnya sehingga dingin tubuhnya. Benar, jantung luar biasa ini. Belum mengalir semua darah di tubuhnya, otot berkembang, mikir lari sana, jungkol sini, wah loncat. Maksud si Allah, semuanya itu diurus oleh Allah. Lebih ramai hadirin nonton sepak begitu, nonton sepak bola, melihat kebesaran Allah lebih ramai. Berpihaknya juga ke Allah. Terserah Allah lah gol kemana aja ya nggak. Makanya saya jarang nonton hadirin. Tapi sekali nonton ya gitu. Oh ya Allah, ini Allah ngasih rezeki ke orang. Belum lagi di sini apa tuh iklan ya. Oh begini, ada yang mahal. Tapi ingat nggak ke Allah ya. Yang nonton dari mulai asar sampai jam 9 bablas tuh. Dunia kayak gini. Ya harus lebih daripada sekedar lihat bola celengan-celengan begitu. Sayang waktu, bener. Masya Allah. Lihat film perang, nonton di Discovery Channel atau apalah ya. Harus ingat kepada kekuasaan Allah. Oh ini Hitler segitu hebatnya. Habis. Lihat lagi siapalah yang begitu berjayanya. Kalau Allah mau ngambil kekuasaannya habis. Benar? Gak ada yang bisa bertahan. Napoleon Bonaparte, Alexander the Great, tinggal patungnya aja. Oh begini. Makanya pergi ke museum hadirin. Ke museum teh bukan lihat rame, enggak. Oh ini makhluk ciptaan Allah, diberi kekuasaan beberapa waktu, habis. Begitulah hadirin. Kalau ke museum Purbakala bagaimana? Saya punya pengalaman kurang menarik. Nggak akan ceritakan, jangan. Tuh, begitu saudara masuk. Saya kurang enak kalau ke museum kan ada orang purba, orang motretin gitu. Terus lihat saya juga sama dipotretin, jadi saya enggak. Tuh kira-kira. Jadi seperti manusia purba dan lihat, oh ini ciptaan Allah, binatang, ada dinosaurus ya, punah. Oh Allah. Jadi enggak lepas Allah lagi, dan itu menyenangkan sekali hadirin. Ini melihat kekuasaan Allah. Selebihnya dengan interaksi dengan manusia, atasan. Jangan takut sama atasan. Tapi saya nanti dipecat. Tahu nggak, tanda tangan pemecatan itu hanya bisa terjadi biiznillah, tanpa izin Allah enggak. Istiqoroh saja. Kalau saya harus dikeluarin ya keluarin, nggak apa-apa, nggak usah tegang. Ya rezeki dari Allah mah luas. Iya, tapi gara-gara di PHK tahun lalu saya 3 bulan nggak kerja. Saudara masih hidup nggak sekarang? Sepertinya masih.
3 bulan nggak kerja, Allah udah tahu. Makanya Allah siapin motor itu buat dijual, jaket ya. Ini serius hadirin. Sebelum Allah mem-PHK kan Allah sudah menyiapkan beberapa aset yang selama 3 bulan itu namanya mantab ya, makan tabungan. Nanti habis tabungan Allah masih mau menguji, diberi menu baru, matang namanya ya, makan hutang. Itu juga ada yang ngutanginnya. Dan kalau Allah nggak mau, nggak ada yang ngutangin sama dia. Dibuat saja. Yang tetega nih ada yang mana? Sok ngutang, sok ngambil aja 50 ribuan. Kalau dibuat enak mah enak, tapi dibuat kasihan. Karena dia masih harus hidup, ada jalannya. Ini beneran hadirin. Dia tobat nyuksruk, ya Allah, saya nggak mau hidup kayak gini, jadi beban. Hanya dikasihani orang, nggak mau. Ampun kalau ini semua terjadi karena dosa-dosa saya, ya Allah. Tobat, nangis. Tidak sulit bagi Allah merubah episode ya. Ada yang ngutangin teh, saya lihat kamu teh tenang, udahlah nikahi saja anak saya ya, anak tunggal saya. Habis harta saya nggak ada yang ngurus. Saudara kehebatannya. Tapi sangat mudah hadirin bagi Allah membulak-balik segala kejadian, benar? Dan tidak harus terpikir oleh kita. Jalan keluar dari Allah tuh tidak harus, karena Allah udah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita akan menghadapi satu posisi yang belum aja, seperti nggak ada jalan, nggak apa-apa. Nggak kepikir oleh kita kan bukan berarti tidak ada. Jadi jangan panik kalau menghadapi situasi yang apa tuh bahasanya tuh, kredit ya, pokoknya mah seperti nggak ada harapan. Itu kan versi kebodohan kita ya kan. Ini mah mustahil, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tobat aja terus, pasrahkan diri. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Serahkan ke Allah ya. Jangan suka menghibah, minta belas kasihan sama atasan. Jangan Pak Direktur, bagaimana nasib saya kalau saya dikeluarkan? Ampun Direktur, tolong abdi mah. Mung Direktur hiji-hiji na harapan abdi teu aya deui. Musyrik. Jangan ya. Jangan menghibah gitu sama orang ya. Kalau mau ngomong baik-baik. Pak Direktur, sejujurnya memang saya tidak punya pekerjaan lain. Saya ada istri dan anak. Silakan ambil keputusan apa yang terbaik menurut Bapak. Kalau baik saya dikeluarkan, saya terima. Kalau toh ada manfaatnya, silakan saya terima. Kamu nggak takut dikeluarkan? Saya takut tidak amanah, Pak. Saya salah, saya akui, dan saya siap menanggung kesalahan dari kesalahan ini. Tanggung jawab dari kesalahan saya. Kalau gitu kamu dipecat, kalau itu yang terbaik, saya terima. Tenang, jangan. Ampun, jangan menghibah sama orang kayak gitu ya. Jangan, karena yang ngebulak-balik hati orang itu Allah. Jelas? Jangan menghibah belas kasihan, jangan menghibah agar orang simpati ke kita. Nggak usah. Hati orang tuh dalam genggaman Allah. Kita keluar air mata darah saking menghibah. Kalau Allah balikan hatinya sebel ke kita, sebel aja. Jelas? Sama saudara juga kepada calon mertua, tidak usah aduh dunungan, tahu-tahu dibuat enak aja calon mertuanya, makin gagal ya kan. Jangan hadirin. Semua makhluk tuh dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak hanya badannya, otaknya, jantungnya, hatinya juga. Gak bisa orang jatuh cinta ke kita tanpa dijatuhin, tanpa dibuat oleh Allah jatuh cinta. Jadi saudara nggak usah gumasep ya, naksir ke akhwat. Kata akhwat, sekarang saya senang keriting, dikrel saudara semua.
Oh, sekarang hari ini saya senang yang lurus, dibetotin nyiksa yang mana itu tong nyiksa kalau laki ya nggak. Kalau saudara naksir ke seseorang, tobat ya, karena yang saudara taksir belum tentu jodoh. Ya Allah, ampun, kenapa engkau buat hati saya senang ke seseorang? Boleh jadi karena mata saudara tidak terjaga, boleh jadi karena saudara ya pergaulan tidak terjaga, dicoba aja oleh Allah, dihantam rasa suka, menderita aja. Makin cinta ke orang kan makin menderita. Benar? Benar? Benar. Saudara lagi berarti. Tapi akibat cinta saya ke sini. Saya dibonceng oleh dia ke sini. Benar ke sini mau ngaji atau mau boncengannya aja? Tobat ya. Pulang dari sini pakai hijab. Yang boncengan pakai kardus atau apa, jangan sampai dosa. Ini serius hadirin. Ngaji ilmu tauhid, pulang pacaran. Allah lihat tidak nih? Lihat tidak? Allah tahu kapan digas, direm, ngahaja ya nggak? Ini mesum. Sudah dibalikan aja hatinya oleh Allah ya. Akhwat turun ya. Aduh, jadi tegang begini nih. Ya, dah kalau ingin dibahagia mah nggak bisa hati ini tercuri banyak ke makhluk. Makin cinta ke manusia sampai nggak ada tempat di hati untuk Allah, pasti menderita. Dan bahagianya itu semu. Dikit bahagianya, menderitanya lama. Tegang, cemas, was-was, cemburu, liur. Wah, tos itu. Nanti gembiranya teh, hei saya, oh gembira, tegang lagi. Iya kan? Ngangguk ya. Putuskan malam ini juga hadirin. Si akang nih gitu-gitu tuh. Berat nih mau ngaji tauhid tapi kekeh ya. Ada nggak kompromi antara tauhid dengan yang tapi dah takdir saudara ngumpul di sini juga Allah yang ngumpulin ya. Coba nanti diperiksa tuh yang banyak resah, gelisah, nggak enak, itu pasti tuh selain Allah mendominasi. Benar. Padahal selain Allah itu benar-benar makhluk lemah, nggak ada jaminan buat kita. Sekarang cinta ke kita, dia udah janji, saya janji nih sama kamu sampai mati saya mau cinta, enggak ngepek. Kalau Allah mau balikin, balikin. Kamu dulu udah janji, itu kan dulu janjinya, sekarang beda lagi. Dulu sepertinya kamu tuh keren, tapi sekarang mah enggak sama sekali. Gimana? Tapi kamu enggak cinta? Enggak. Cinta kamu enggak bisa, dah susah. Kamu tercinta mana digelutan? Tetiasa. Jelas hadirin? Udah, jangan centil, hai lelaki, jangan lebay ya. Jangan banyak merayu perempuan atau enggak usah, tenang aja, ada Allah yang ngebulak-balik hati. Akhwat, jangan dandan segala macam demi memikat lelaki. Muni segala ada, tetep ya kalau dibuat enak mah enak ya. Mata pakai bulu mata yang lempai segala. Sejujurnya saya kalau lihat bulu mata palsu ini mas saya ya, asa seperti lembu hadirin yang akan. Maaf ya. Dan saya yakin itu otot mata pasti lelah itu ya enggak? Oleh Allah udah dipas ini bulu mata ini ke tingkat bebannya itu udah ngepas tuh. Saya nggak pernah pakai bulu mata palsu ya, tapi saya percaya betul tuh pasti lelah tuh mata. Kan kayak gini tangan kosong sekarang pegang terus barbel kan berat. Kicep nyiksa diri. Mau apa pakai bulu mata palsu, ha? Dan orang belum tentu tertarik. Halo, biasa-biasa aja lah, hidup mah normal aja, asal Allah suka cukup, Allah yang ngatur nanti. Nggak usah segala direkayasa. Tadi ada apa, penyiar radio kumpul, calon penyiar radio, dek
mau siaran di MK nggak usah ingin macam-macam, yang penting ngomong benar, bisa dipertanggungjawabkan, sing pakai hati, asal Allah terima cukup. Nggak usah suara saudara-saudara sekalian, nggak usah etate. Allah tahu ini nggak pakai hati. Bagaimana sekarang perpaduan dengan budiman? Gitu, gandeng, jangan gitu. Tidak perlu ya. Enak bicara apa adanya. Apa kabar sahabat pendengar yang baik? Mudah-mudahan takdir kita bersama dalam acara radio ini bisa menambah kebaikan, bisa membuat kita evaluasi diri, dan mudah-mudahan bisa membuat kita bisa berubah sama-sama ya. Enak kan? Apa adanya, jelas, enteng. Tidak usah dengan bagaimana saya mau nyontoinnya juga susah. Benar? Kenapa sih orang suka dibuat-buat? Satu penyebabnya, lebih sibuk dengan penilaian orang daripada penilaian Allah. Ingin dianggap keren, ingin dianggap bagus, ingin dianggap menarik, ingin disukai, ingin dianggap penyiar favorit. Pasti otaknya tuh hanya penilaian orang, makanya jarang pakai hati, muter aja otaknya supaya kelihatan mengagumkan. Sama jadi penceramah begini juga. Kalau ingin kelihatan, saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran, mungkin ada yang itu aslinya ya. Kita tidak boleh suudon, tapi tidak kerasa tuh. Dah lah, lepaskanlah. Dan percuma orang suka ke kita juga kalau Allah nggak suka, ya kan? Suka Madonna juga banyak yang suka, tapi dah nggak ngepek buat akhirat. Disukai oleh orang-orang, yang penting mah disukai Allah. Benar? Setuju hadirin? Udah, lakukan yang terbaik, sing bersih ya, karena tidak ada yang bisa menentukan takdir kita selain Allah. Para pedagang juga nggak usah rekayasa banyak, lempeng aja. Harga tulis sewajarnya yang kita mau ngambil untung. Nggak usah dipuji-puji barang dagangannya, seproporsional saja. Ya, bagaimana ini madu pahit? Ya memang pahit. Katanya madu tapi pahit. Ya mungkin lebahnya ngambil dari yang pahit-pahit gitu. Bagaimana ini kok harganya lebih mahal dari madu biasa? Memang modalnya juga mahal gitu aja. Apakah saudara yakin ini menyembuhkan? Saya emang yakin hanya Allah yang menyembuhkan. Mudah-mudahan madu ini jadi jalannya, tapi saya tidak menjamin apapun. Lempeng aja. Dan kalau takdirnya laku mah beli dia. Tapi kita bebas dari bohong, dari sumpah palsu. Enak kan? Enak kan? Enak hadirin. Nah terakhir, bagaimana kalau kita diancam orang, diancam binatang? Sama, Allah lah satu-satunya yang menguasai pengancam kita. Misalkan saudara punya hutang, didatangi debt collector, mau badan segede apa juga tetap itu Allah yang ngurus. Tapi tatonya naon sieun ku tato hadirin. Mending wirid aja. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Preman ini ciptaanmu, preman ini milikmu. Sepenuhnya lahir batinnya dalam genggamanmu, detak jantungnya dengan izinmu, nafasnya dengan izinmu. Ya Allah, takdir ini hanya Engkau lah pelindung hamba. Sok bicara gitu ke Allah. Tiada Tuhan selain Engkau yang menyaksikan preman ini datang ke rumah. Engkau tahu saya keder ya Allah. Tolong ya Allah, jangan biarkan saya lebih takut ke preman ini daripada takut kepadamu. Engkau lah yang meluluhkan hatinya. Terus zikir. Apa kamu komat kami terus? Ya Allah, dia masih tetap menghina saya. Engkau lah yang buatlah kantuk ya Allah. Awas kamu jangan kemana-mana, saya tidur dulu di sini. Ya Alhamdulillah ya Allah, mustajab. Ada kalau kita bulat ke Allah, Allah tahu persis isi hati kita. Allah mendengar setiap bisikan. Benar? Allah tahu kita bersimpuh kepadanya,
Allah tahu persis, kita hanya bergantung kepadanya dan tidak akan disia-siakan. Ayo hadirin, kita akan mengarungi hidup ini dengan berbagai episode. Ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan, ada yang muji, ada yang nyaci, ada yang ngasih, ada yang ngambil, ada yang berbuat baik, ada yang ngancam. Coba perhatikan hidup kita, ya kan? Bervariasi, variasi. Jangan lepas dari Allah, ya, karena setiap kejadian terjadi biiznillah, dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan la haula wala quwata illa billah tidak hanya sekedar di lisan saja, tapi bisa membuat kita jauh dari ujub, dari takabur. Kita tidak memelas menghibah kepada orang, ya. Termasuk dalam situasi gawat, naik pesawat atau di laut ada ombak besar, sudah keluarkan, tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolonganmu. Sebagai penutup, kemarin menuju Pulau Seribu ada acara ceramah di sana. Ombak besar, tidak mudah memang untuk kuat, bulat tuh harus perjuangan. Ombak lebih tinggi dari perahunya. Sekali ngangkat tuh penuh, jerit yang di dalam tuh kan. Wow. Saya juga sudah kantong kresek saja di sini. Aduh, ya Allah, ya Allah. Keluar aja dari perahu di pinggir, lihat laut. Ya Allah, Maha Kuasa Engkau. Lemah. Itu mengaclong dari perahu tuh udah habis saja. Ombak besar, nggak ada siapa-siapa di laut, tinggal perahu itu aja. Kalau Allah mau, ada balok kepros. Oh, masya Allah. Anak-anak di perahu, ya, satu-satunya cuman Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya jadi ingat Nabi Yunus. Nabi Yunus lebih dramatis. Malam tuh, malam hari di perahu dipilih siapa yang diturunkan, dapat nih Nabi Yunus. Malam hari dikecemplungkan ke laut, lagi besar ombak. Malam, gelapnya malam, masuk ke dalam gelapnya laut. Sini susah ngebayangin karena di darat, ya kan? Kemarin mah terbayang jelas itu. Aduh, terkecemplung. Siang aja udah horor, gimana malam? Udah masuk dimakan ikan. Ini kejadian benar. Gelapnya malam saja udah takut di laut, kecemplung dalam laut yang bergelombang, udah makin gawat, dimakan ikan. Lolos tuh dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya ini orang yang zalim, ya Allah. Ngaku Allah Maha suci, dirinya kotor, busuk, hina. Asli ngakunya. Lolos tuh 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Itu Ismul Azam, hadirin. Kemarin juga wirid ini, la ilaha illa anta, terus mau pulang kemarin udah mikir, wah ya. Kata anak-anak, Pak, naik mobil aja. Mobil di mana? Naik mobil tenggelam di sini sekaligus. Naik pesawat, Pak, nggak bisa, nggak ada pesawat ke sini. Andalannya cuma doa, hadirin. Ya sebisa-bisa tuh malam teh minta, ya Allah, dan Engkau penguasa ombak. Akhirnya pulang, izin Allah tuh
nggak ada yang muntah, ada ombaknya kecil, enak. Siapa yang ngedoain diijabah? Boleh jadi anak itu, anak-anak kecil udah lebih bersih dosanya ya kan? Ya Allah, nggak mau yang kayak kemarin ombaknya, pengen yang kecil-kecil diijabah. Makanya kita jangan nebeng, oh ya doa saya ya, nggak belum tentu hadirin. Nah model-model kita mau rada kulet ya nggak? Kalau anak kecil kan bersih itu, Allah Maha Kuasa. Atau mungkin jamaah di Twitter, karena ngirim Twitter 320.000 orang baca, ya Allah ampuni si Agim, jangan diambil nyawanya di laut, mungkin begitu ya. Tapi yang jelas pulangnya ombak reda, alhamdulillah gitu. Maha suci Allah, semuanya juga milik Allah. Ya, nggak perlu kita merasa ujub, bangga, nggak ada lah. Semuanya karunia Allah saja. Semuanya total hanya karunia Allah. Ada yang akan dibacakan, Ustaz? Nah, kita tambah ilmunya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rasulullah bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari kesulitan, dari bencana, dari mendapatkan kesengsaraan dan buruknya ketetapan serta bahayanya musuh. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Karena memang tidak ada yang menguasai segalanya selain Allah. Harus hadirin, jangan lihat makhluk sebagai sumber, hanya sebagai jalan saja. Berobat ke dokter boleh, tapi yakinlah Allah yang menyembuhkan. Tidak ada dokter kalau Allah mau sembuhkan banyak jalannya. Tapi ke dokter adalah amal soleh, asal benar syariat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih sahabatku sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita simak rangkaian tausiah dari guru kita Agim. Beliau membahas mengenai Asmaul Husna, yaitu Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Sahabatku, lebih khususnya beliau membahas tentang kekuatan hakikat. Kekuatan hakikat merupakan keyakinan dari dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh karena itu, ketika kita merasakan gundah gulana, merasa khawatir, maka berdoalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ataupun bentuk-bentuk doa yang lain yang merupakan penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, mari kita berbagi dengan para jemaah yang sudah ada di Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana Teh? Saya Fitri dari Setiabudi. Setiabudi. Sengaja Teh datang ke sini? Ya. Tadi guru kita Agim bahas Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Menurut Teteh, bisa nggak sih kita mengaplikasikan ceramah beliau? Bisa. Bisa ya. Beratkah? Lumayan juga, soalnya banyak kendalanya.
tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus dipupuk atau kita cuman datang ke ceramah-ceramah kadang-kadang aja? Harus dipupuk. Sering-sering berarti ya taklim. Oke. Kalau remaja susah nggak sih teh buat ikutan taklim? Lumayan susah. Soalnya teman-temannya kan belum tentu semua pengen ada niat yang penuh gitu buat datang ke sini gitu. Terima kasih Teteh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung lagi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana Teh? Hanifah dari Setiabudi. Setiabudi. Oke. Teteh, apakah sering datang ke Darut Tauhid? Jarang-jarang sih soalnya kerja. Oh, kerja ya Teh ya. Tapi tetap menyempatkan. Ya kebetulan lagi kerja pagi. Wah, luar biasa. Teteh, tadi guru kita Agim bahas mengenai Al-Qawi. Menurut Teteh, apa yang bisa dipetik hikmahnya? Ya mengingatkan kepada setiap manusia kalau kekuatan itu hanya datang dari Allah. Sebagai manusia biasa, kekuatannya mungkin kalau kita merasa diri kita kuat, itu pertolongan dari Allah. Subhanallah. Teteh pernah merasakan galau? Pernah pasti. Pernah pasti ya. Nah, ketika merasakan hal tersebut, apa yang Teteh lakukan? Ya banyak-banyak istighfar sih, karena mungkin kegalauan itu karena banyak dosa kita juga ya. Subhanallah. Teteh, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bertemu lagi nih di Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya berada dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Kang? Dengan Dodi dari Bandung. Kang Rudi, senantiasa ya? Dodi. Oh maaf, Kang Dodi dari Bandung. Kang senantiasa datang ke Darut Tauhid? Ya, kadang-kadang. Tadi guru kita Agim membahas mengenai Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Menurut Akang apa yang bisa dipetik hikmahnya? Tadi sih yang paling berkesan, saya ingat pesan di awal dari AA bahwa kekuatan itu sebenarnya kuat. Kan Allah itu lebih mencintai muslim yang kuat dibanding muslim yang lemah, walaupun kedua-duanya terdapat kebaikan di dalamnya. Nah, cuman yang menjadi persoalan pada kita adalah bagaimana sebenarnya untuk bisa menjadi kuat. Dan tadi kata A bahwa kunci dari kuat itu adalah kedisiplinan. Dalam bahasa agamanya adalah istiqomah gitu. Nah, istiqomah inilah menjadi sebenarnya tantangan utama buat kita semua gitu. Jadi kunci untuk bisa menjadi kuat dalam segala apapun secara syariat di dunia ini adalah istiqomah atau disiplin. Terima kasih Akang atas waktunya. Semoga bisa senantiasa istiqomah nih untuk datang ke Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya kembali bersama dengan salah seorang jemaah Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum Teteh. Dengan siapa dan dari mana Teh? Ria dari Taman Sari. Dari Taman Sari Teh sendirian Teh kesini? Ada keluarga ya? Oke. Teteh sering datang ke sini? Alhamdulillah disebut-sebutin pulang kerja ke sini. Gitu. Subhanallah. Tadi guru kita Agim membahas mengenai Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Menurut Teteh apa nih yang bisa dipetik hikmahnya? Alhamdulillah ya, itu tuh menyentuh banget lah, jadi bikin kita punya percaya diri kuat kalau misalkan ada apa-apa, yakin kalau misalkan kalau Allah itu ada di samping kita buat nolong kita gitu sih. Teteh pernah merasakan kesedihan? Pernah. Ketika sedih, apa yang Teteh lakukan? Banyak-banyak istighfar ya Teh ya, terus banyak-banyak berdoa lah, terus yakin kalau misalkan Allah itu pasti bakal nolong kita gitu. Teteh terima kasih atas waktunya. Semoga bisa senantiasa datang ke sini ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, dengan demikian berakhir pula menggapai cinta Allah pada episode kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Oleh karena itu, mari kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Rasi Gafiati beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.